Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup? Nah, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Sudah melewati sekitar 2 minggu liburan sehabis ulangan kenaikan kelas ya. Ibu ingin mengetahui bagaimana liburan kalian kemarin. Boleh kalian menceritakan liburan kalian kemarin? Ibu, liburan saya membosankan. Loh, kenapa membosankan, Mbak Desi? Karena hanya di rumah saja. Saat ini belum boleh pergi-pergi karena ada di level 4 pandemi. Oh ya, benar. Tidak apa-apa, Mbak Desi di rumah saja ya. Tapi pasti selalu on di sosial media, bukan? Iya, Ibu. Lalu yang lainnya bagaimana liburan kalian? Saya liburannya menyenangkan, Bu. Wah, menyenangkannya itu seperti apa ya? Sebenarnya bagaimana ya, Bu? Menurut saya cukup menyenangkan begitu, tetapi walaupun saya tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah begitu, karena kemarin liburannya itu saya berkumpul dengan keluarga besar, Bu. Ada merayakan malam tahun baru. Jadi ada banyak sepupu-sepupu yang menginap di rumah dan kami bermain bersama seperti memancing di kolam bersama begitu, Bu. Wah, berarti family time ya, Mbak Erlita. Oke, yang lainnya bagaimana liburan kalian? Saya Ibu. Ya, bagaimana Mbak Mawan? Liburannya tidak membosankan, tidak terlalu membosankan, tapi juga tidak yang terlalu menyenangkan. Kemarin waktu liburan saya sempat bersama teman-teman tuh berkumpul bersama, terus bakar-bakar untuk seperti yang dilakukan Mbak Elita untuk merayakan tahun baru seperti itu, Ibu. Ternyata liburan kalian itu sangat beragam ya. Tadi Mbak Desi di rumah saja dan membosankan. Mbak Erlita di rumah namun family time dan juga begitu Mbak Muawana. Nah, itu tentang liburan kalian ya. Di sini karena kalian sudah kelas 12, pemikiran kalian itu harus nanti lebih tertata ke depannya. Entah nanti kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya di perguruan tinggi negeri, ataupun swasta, atau kedinasan, itu nanti hak kalian ya. Atau nanti kalian ingin bekerja terlebih dahulu, atau nanti bisa di Sambi itu dibagi-bagi seperti kalian misalkan Senin sampai Jumat itu kalian bekerja, lalu nanti di Sabtu Minggu kalian kuliah. Itu bisa ketika kalian melanjutkan ke universitas terbuka. Tapi Ibu ingin mengetahui, Mbak Nabila nanti setelah lulus kelas 12 itu ingin melanjutkan atau bekerja. Jangan menikah loh ya, karena masih belum cukup umur. Saya mau kuliah, Bu. Alhamdulillah, sudah ada pemikiran belum mau kuliah di mana? Belum sih, Bu, kalau di mananya. Kalau yang lainnya bagaimana? Mbak Nurulita? Ibu, Ingin melanjutkan atau bekerja atau yang lainnya? ingin melanjutkan kuliah, Ibu.
Alhamdulillah. Semoga yang nanti akan melanjutkan kalian dapat berjalan lancar ya. Dan tentunya nanti dari pihak sekolah pun akan membantu mengarahkan kalian, khususnya untuk pembelajaran BK ya nantinya itu nanti akan dibimbing oleh guru BK. Nah, pembelajaran kali ini karena kalian di awal semester itu adalah surat lamaran pekerjaan. Tadi juga Ibu sempat bertanya apakah kalian ada yang ingin melanjutkan pekerjaan. Ternyata hampir sebagian kalian itu ingin melanjutkan ke jenjang perguruan. Nah, di sini sebelum ke materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Menurut kalian, surat lamaran pekerjaan itu apa ya? Bisa kalian berikan pendapat agar teman-teman kalian di sini juga mengetahui pendapat kalian? Saya, Ibu. Ya, bagus Mbak Desi, silahkan. Menurut saya, surat lamaran pekerjaan itu surat yang berisi pernyataan diri dan lampiran-lampiran mengenai riwayat pendidikan dan sebagainya untuk diajukan kepada agen atau tempat kita melamar pekerjaan, Bu. Nah, surat ini harus dibuat menarik agar memberikan kesan dan bisa diterima di pekerjaan tersebut. Nah, iya, betul sekali. Yang lain apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi komentar? Terserah kalian. Ibu ini memberikan akses. Oke, baik. Ibu ingin mendengarkan pendapat dari Mbak Deni. Mbak Deni. Halo Mbak Deni. Wah, ini jangan-jangan ketiduran apa ya? Sudah lelah tadi. Tadi Mbak Deni sepertinya susah jaringan Ibu, itu barusan keluar. Oh iya. Mbak Baru Deni saja yang keluar, Ibu. Oh, berarti sinyalnya susah ya. Oke, Mbak Muawana, menurut Mbak Muawana, surat lamaran pekerjaan itu apa ya? Mungkin hampir sama seperti yang disampaikan oleh Desi tadi. Jadi surat lamaran pekerjaan itu berisi tentang identitas diri, tentang hal-hal yang bisa dipersiapkan atau persyaratan yang diberikan oleh pihak yang mencari lowongan pekerjaan, seperti itu Ibu. Jadi untuk mencari pekerjaan. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian karena pendapat-pendapat teman-teman kalian ini betul mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kalian akan mempelajari KD 3.1 yaitu kita akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Lalu KD 4.1 kita akan menyajikan sebuah simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membentuk kelompok yang beranggotakan 3 anak. Yakni yang kelompok 1 ada Mbak Deni, Mbak Nurulita, dan Mbak Muawana. Lalu kelompok 2 ada Mbak Desi, Mbak Erlita, dan Mbak Nabila. Lalu kelompok yang terakhir ada Mbak Fania, Mbak Sherly, dan juga Mbak Takla. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengirimkan link untuk kalian masuk di Google Classroom terlebih dahulu. Sebentar ya anak-anak. Iya, itu Ibu sudah kirimkan melalui room chat di Zoom ya.
kalian bisa masuk terlebih dahulu. Apakah ada kendala ketika masuk? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. baik. Nah, di sini tadi kan Ibu sudah menanyakan kepada kalian ya, kalian juga sudah mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan. Di sini, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Belum, Bu. Baik. Yang lainnya? Belum, Ibu. Berarti belum ya. Oke, selanjutnya di sini terdapat materi dan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang harus ditulis di dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini merupakan sebuah surat yang ditunjukkan kepada perusahaan, instansi, atau lembaga tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, yang dibuat oleh pencari pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat semi-formal atau semi-dinas. Nah, ini kenapa dikatakan surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat yang semi-formal atau semi-dinas ini? Ada 4 alasan ya. Yang pertama ini, karena ditulis oleh perseorangan, bukan atas nama dari sebuah perusahaan atau lembaga atau sebuah instansi. Lalu alasan yang kedua, surat ini ditunjukkan untuk perusahaan, lembaga, atau instansi untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Nah, alasan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam surat itu harus menggunakan bahasa baku. Ingat ya anak-anak, jadi ketika kalian ingin membuat surat lamaran pekerjaan, kalian harus menggunakan bahasa yang baku. Tidak boleh menggunakan kalimat, kata, gue, gitu sebagainya. Nah, lalu yang keempat ini alasannya struktur. Surat lamaran pekerjaan ini sesuai dengan tata aturan penulisan dari sebuah surat resmi, walaupun di dalam surat itu tidak ada kepala surat dan juga nomor surat. Sampai sini paham anak-anak? Bagaimana paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya ini mengenai hal-hal yang harus ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Di sini ingat-ingat ya kalian, ada 4 poin yang harus kalian amati, yang harus kalian cermati, yang harus kalian pahami. Karena 4 hal ini yang nanti akan kalian tulis, yang harus kalian tulis di dalam surat lamaran pekerjaan. Yakni yang pertama, sumber informasi lowongan kerja. Apa itu sumber informasi lowongan kerja? Nah, di sini jika lowongan itu berasalkan dari surat kabar, maka kalian akan mencantumkan nama surat kabar, hari, tanggal, bulan, dan tahun terbit.
Lalu di sini kalian juga mencantumkan sebuah nama atau lembaga sumber referensi, dan ini jika bersumber dari referensi anak-anak. Lalu yang kedua, identifikasi diri lengkap pelamar. Di sini kalian tuh harus mencantumkan identifikasi diri kalian. Nah, di sini mengapa? Karena perusahaan itu nanti lebih mudah untuk menghubungi kalian. Dan jangan lupa kalian juga mencantumkan alamat, nomor telepon, atau alat bantu komunikasi yang lainnya. Harus diingat-ingat ya anak-anak. Nah, hal yang ketiga ini adalah posisi jabatan. Posisi jabatan ini cantumkanlah sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Misal kalian ingin mendaftar di posisi apa, itu nanti kalian harus cantumkan di dalam surat lowongan pekerjaan. Nah, juga kalian itu harus menuliskan kode jabatan untuk mempermudah sortir surat lamaran pekerjaan yang sudah ditampung. Karena surat lamaran pekerjaan itu yang masuk di dalam sebuah perusahaan tidak hanya satu. Jadi kalian itu harus juga menuliskan kode-kode jabatan ya untuk mempermudah penyortiran nanti. Lalu yang keempat, riwayat pekerjaan. Nah, ini paling penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Kalian juga harus mencantumkan riwayat pekerjaan. Nah, jika kalian itu sudah ada pengalaman bekerja, maka cantumkanlah di dalam surat lamaran pekerjaan. Baik yang terlama ataupun yang terbaru dan juga sebaliknya. Dan juga di situ kalian harus menyebutkan atau menyertakan mengapa alasan kalian berhenti dari perusahaan tersebut. Ingat ya, kalian harus mencantumkan alasan mengapa kalian sebelumnya berhenti di perusahaan tersebut. Nah, semakin banyaknya riwayat pekerjaan, ini bukan semakin besar peluang diterima. Bisa juga karena kalian itu tidak menunjukkan pelamar tipe orang yang bosan kerja. Ingat ya anak-anak, di sini ada 4 hal yang harus kalian pahami. Lalu selanjutnya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini terdapat 7 sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus kalian pahami. Yang pertama ada tempat, tanggal, bulan, dan juga tahun surat itu dibuat. Nah, biasanya tanggal bagian ini terdapat di pojok kanan atas ya. Mengapa kita harus mencantumkan hal tersebut? Karena sebuah perusahaan itu atau sebuah lembaga atau instansi yang dituju itu akan mengetahui kota domisili kita. Kita ini pelamar pekerjaan ya. Nah, nanti sebagai sebuah identitas. Lalu yang kedua, sistematikanya adalah berisi lampiran dan juga perihal. Lampiran dan perihal ini merupakan pokok atau inti dalam surat. Nah, penulisannya ini seperti judul dan diawali dengan huruf kapital pada setiap kata kecuali kata tugas. Lalu sistematika yang ketiga, alamat surat. Alamat surat ini terdapat beberapa ketentuan. Ingat ya, terdapat beberapa ketentuan. Nah, yang pertama ini harus diawali dengan penulisan yang terhormat atau biasa disingkat dengan YTH. Lalu yang kedua, tidak boleh diawali dengan kepada. Nah, di sini kita tidak boleh mengawali dengan kalimat kepada yang terhormat. Jadi kepada itu tidak perlu ya, langsung dituliskan yang terhormat.
Lalu yang ketiga, sebelum nama orang yang dituju itu kita boleh menggunakan sapaan seperti Bapak atau Ibu atau saudara atau saudari. Jadi seperti ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu kepala perusahaan bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, lalu yang keempat ini, jika yang dituju adalah jabatan, maka kata sapaannya itu tidak perlu dicantumkan lagi. Yang kelima, setiap akhir dari baris kalimat pada bagian alamat surat itu tidak boleh menggunakan tanda baca apapun. Kalian harus ingat. Lalu yang keenam, penulisan jalan tidak boleh disingkat JL titik atau JLN titik. Jadi penulisannya kalian itu harus lengkap. Misal Jalan Sudirman nomor 40. Jalan apa ya, bebas terserah kalian. Pokoknya penulisannya itu tidak boleh disingkat. Nah, yang ketujuh, penyingkatan itu yang boleh dilakukan adalah penulisan Bapak atau BPK. Lalu ada Tuan atau TN, Nyonya atau NY, dan sebagainya. Kalian harus ingat ya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus kalian ketahui ketika kalian menulis alamat surat. Lalu yang keempat, sistematikanya ini adalah salam pembuka. Salam pembuka ini merupakan bagian paragraf pertama yang fungsinya sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang akan disampaikan pada bagian isi. Nah, pada bagian ini, kalian itu harus menuliskan tujuan surat. Tulislah sumber lowongan pekerjaan. Misalnya ini, kalian itu dapat sumber dari surat kabar, itu kalian juga harus mencantumkan surat kabar tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun terbitnya sekian. Lalu posisi jabatan yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya itu kelima adalah bagian isi. Bagian isi ini di mana kalian akan mencantumkan sebuah informasi. Sebuah informasi ini akan disampaikan mengenai identitas diri. Nah, misalnya itu ada nama kalian itu siapa, lalu kalian itu lahir di mana, dan misalnya itu poin kedua adalah tempat, tanggal, dan lahir. Nah, penulisannya ini diawali dengan huruf kecil ya, karena ini bukan awal kalimat. Lalu sistematika yang keenam, ada bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini berisi sebuah ucapan terima kasih dan juga harapan penulis kepada penerima surat. Pada bagian ini, penggunaan kata ganti itu haruslah jelas dan juga dapat ditunjukkan kepada siapa, dan jangan menggunakan kritikannya, atau ini di bagian penutup ini, kalimat penutup haruslah efektif, tidak menggunakan kata yang berlebihan. Lalu yang poin terakhir ada salam penutup. Salam penutup ini diisi dengan tanda tangan dan juga nama jelas dari si pelamar. Nah, ketika salam pembuka itu dimulai dengan hormat, maka penutupnya nanti ditulis hanya hormat saya, tidak usah ditulis ulang. Nah, ini Ibu juga sudah sertakan contoh surat lamaran pekerjaan. Di bagian sini juga sudah ada keterima ya, sudah ada keterangan yang ini mengenai isi surat. Ini juga sudah lengkap dari tanggal sampai dengan salam penutup. Dan juga ini ada tanda tangan nama lengkap. Ini contoh yang sebelah kanan itu contoh yang sudah jadi dan sudah kemungkinan sudah
dikasih oleh ke perusahaan yang dituju. Nah, materi di sini apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua ya? Saya, Bu. Bagaimana? Mbak Fania ingin bertanya ya? Iya, Bu. Bu, kalau kita mau magang di perusahaan harus buat surat lamaran kerja juga tidak, Bu? Oh, kalau surat magang itu nanti kalian mendapat arahan dari sekolah. Biasanya pihak sekolah itu membantu kalian membuat surat izin. Begitu Mbak Fania, paham? Paham, Ibu. Terima Nah, yang kasih. ya sama-sama. Nah, yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti kalian semua sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas karena di sini kita pembahasannya mengenai simpulan dan juga nanti kalian akan berlatih untuk membuat surat lamaran pekerjaan, maka kalian tugas kelompoknya ada 2 poin. Kalian itu membuat simpulan mengenai materi yang Ibu tadi sudah sampaikan dari isi dan sistematika, lalu hal-hal dan juga sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu yang poin kedua, kalian itu membuat surat lamaran pekerjaan beserta keterangan-keterangan bagiannya. Kalian bisa membukanya di Google Classroom, itu juga sudah Ibu buat tugasnya. Sebentar. Mohon maaf ya anak-anak, di sini sinyal Ibu sedikit terhambat karena dari tadi itu hujan. Kalian bisa membukanya di Google Classroom ya, di situ juga sudah Ibu sertakan mengenai tugasnya. Nah, di sini nih merupakan tugas kalian. Ibu beri waktu 30 menit. Nah, nanti karena tugasnya itu semua sama, Ibu ingin hanya satu kelompok yang melakukan presentasi. Dimulai dari sekarang ya, anak-anak. Selamat mengerjakan. Apabila nanti ada kendala, kalian bisa mengatakan di Zoom ini ataupun jika ada kendala sinyal, kalian bisa menuliskan di room chat. Seperti itu ya anak-anak, apa dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Oke, waktunya sudah habis. Apakah semua sudah selesai? Bagaimana kelompok 1, kelompoknya Mbak Nurulita?
Sudah, Ibu. Oke, Ibu ingin kelompok 1 yang melakukan presentasi dan kelompok lainnya kalian bisa mencermati dengan baik ya. Baik, Ibu. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bu. Iya, Mbak. Bagaimana Ibu dan teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan mepresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Di sini mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Kami terdiri dari saya sendiri, Muawana, Nurulita, dan Mbak Deni. Untuk Deni sendiri sempat memberitahukan kepada saya bahwa untuk tadi sudah bergabung di room, tapi terpental-pental seperti itu. Jadi mungkin nanti Mbak Dini bisa langsung bergabung atau langsung ikut presentasi kalau ada. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Untuk pengertiannya yaitu tempat dan kapan surat dibuat agar perusahaan, lembaga, atau instansi yang dituju pelamar mengetahui kota domisili pelamar kerja dan kapan surat dibuat. Lalu selanjutnya ada lampiran dan perihal. Perihal atau hal merupakan pokok atau inti dalam surat. Selanjutnya ada alamat dengan ketentuan sebagai berikut. Diawali dengan yang terhormat, tidak pula diawali dengan kata kepada. Setiap akhir baris kalimat pada bagian alamat surat tidak boleh menggunakan tanda baca apapun. Penulisan jalan tidak boleh disingkat JL atau JLN. Penyingkatan boleh untuk Bapak, Tuan, Nyonya, Nona, Saudara, dan Saudari. Untuk selanjutnya bisa dibantu Mbak Nurulita. Baik, terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Pada bagian ini tulislah tujuan surat, sumber lowongan kerja, misalnya sumber dari surat kabar atau cantumkan nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun terbit, dan posisi jabatan yang diinginkan. Selanjutnya Mbak Ana. Selanjutnya bagian isi. Di dalam bagian isi ini terdapat identitas diri, yaitu nama, tempat, tanggal lahir, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian penutup. Pada bagian ini penggunaan kata ganti haruslah jelas dan ditunjukkan kepada siapa. Jangan menggunakan kritikanya. Kalimat penutup surat haruslah efektif, tidak menggunakan kata berlebihan. Selanjutnya pada bagian salam penutup dan tanda tangan serta nama jelas pelamar kerja. Salam pembuka dimulai dengan hormat, maka salam penutupnya dimulai dengan hormat saya. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dicantumkan. Yang pertama, sumber informasi. Yang kedua, identifikasi diri. Yang ketiga, posisi jabatan. Dan yang terakhir, riwayat pekerjaan. Nah, itu tadi untuk tugas yang pertama. Lalu untuk tugas yang kedua, sebentar Ibu. Nah, sebentar ya Ibu, sedang loading sebentar. Iya, Mbak. Nggak apa-apa.
Bagaimana Mbak Muawana? Apa masih ada kendala atau tidak bisa? Sudah bisa. Sudah terlihat ya Ibu dan teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, yang ini adalah surat lamaran pekerjaan dari kelompok 1. Mungkin tadi ada Mbak Deni sudah bergabung, mungkin bisa ikut mempresentasikan. Halo Mbak Deni. Baik, mungkin Mbak Deni masih terkendala jaringan. Jadi ini adalah surat lamaran pekerjaan dari kelompok 1. Untuk bagian ini ada nama, tempat, dan tanggal pembuatan surat, yaitu Purbalingga 10 Maret 2022. Yang terhormat Bapak Ibu HRD PT Suncang, Jalan Sudirman Raya nomor 34 Purbalingga. Dengan hormat, berdasarkan ilmu lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi public relation. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Putri Rani Nitya, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 23 Januari 1998, alamat Jalan Puskesmas nomor 22 Karanganyar Purbalingga. Email putryanin@gmail.com, nomor HP 085445768889. Saya merupakan fresh graduate Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Semasa kuliah, saya aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan menjabat sebagai Ketua Divisi Media Komunikasi dan Informasi. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam tim. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan pas foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, dan juga sertifikat ikut sertaan organisasi. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya dan memberi kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Putri Arinitya. Itulah tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu Mbak Nurulita, saya, dan Mbak Deni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi mohon maaf Mbak Muawana, kayaknya sepertinya tadi di sebelah kanan itu ada kotak-kotak kecil. Kalian sudah diisi review mengenai bagian-bagiannya ya? Oh iya Ibu, sudah. Ya udah, tidak apa-apa, nanti. Oh iya, atau perlu dijelaskan ulang Ibu yang kotak kecil-kecilnya? Iya, boleh. Agar iya. teman-teman kalian itu paham. Baik teman-teman, untuk yang bagian ini merupakan bagian tempat dan tanggal pembuatan surat ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Lalu untuk bagian ini, yang ini merupakan alamat perusahaan yang dituju, seperti yang bisa teman-teman lihat. Lalu selanjutnya untuk yang ini merupakan salam dan pembuka surat. Lalu untuk bagian ini merupakan bagian isi surat. Di bagian ini saya menyantumkan identitas saya, identitas dari pelamar. Lalu untuk yang ini merupakan bagian lampiran atau syarat surat. Selanjutnya untuk bagian ini merupakan bagian penutup surat. Dan untuk bagian yang terakhir merupakan salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Seperti itu ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman berikan oplos untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Nah, terima kasih untuk Mbak Muawana, Mbak Nurulita, dan juga Mbak Deni yang katanya sinyalnya itu sedikit terhambat ya. Nah, di sini Ibu ingin mendengarkan dari Mbak Ananda Takla, boleh memberikan komentar, tanggapan, atau yang lainnya untuk kelompok 1.
Baik, Ibu izin memberi tanggapan untuk kelompok 1. Menurut saya, isi dari kelompok 1 tadi sudah mencantumkan semuanya dan penjelasannya juga cukup lengkap, walaupun tadi personilnya kurang 1, tapi tetap dapat disampaikan dengan sangat baik. Begitu, Ibu. Ayo yang lainnya, ini Mbak Fania terkendala sinyal apa ya? Tidak menyalakan kamera? Iya, Halo? Bu. Boleh Mbak Fania memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Iya, Bu. Untuk kelompok 1 tadi presentasinya sudah sangat baik sekali. Tadi juga dijelaskan terkait isi dan sistem surat lamaran kerja, hal-hal yang harus ditulis, dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan tadi ada contohnya juga dijelaskan bagian-bagian yang termasuk sistematika dari surat lamaran pekerjaan tersebut, sehingga lebih terperinci dan kami semua termasuk saya sendiri paham dengan materi dari surat lamaran pekerjaan itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Fania. Oke, selanjutnya itu kalian ada tugas individu ya. Kalian bisa membukanya di Google Classroom. Di situ juga sudah Ibu sertakan linknya untuk tugas individu seperti ini. Nah, itu nanti link kalian masuk ke dalam akses internet di laptop kalian atau di handphone kalian ya. Ini di sini Ibu menggunakan wizard.me. Nah, nanti sebelumnya kalian itu harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mempermudah kalian dapat mendaftarkannya melalui akun Google yang biasa kalian gunakan ya. Ini terdapat beberapa soal yang nantinya kalian akan kerjakan dan juga sudah Ibu cantumkan berapa nilai yang nanti akan kalian peroleh. Nah, kurang lebih seperti ini, dan juga ini Ibu sudah sertakan mengenai video pembelajaran. Hanya saja di sini terdapat unsur kebahasaan yang seharusnya unsur kebahasaan itu akan dibahas minggu depan, tapi tidak apa-apa. Jadi kalian itu sedikit banyak menambah wawasan lagi mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini juga kalian nanti akan menjawab pertanyaan setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu sertakan dari awal hingga akhir. Di sini juga Ibu sertakan contoh surat lamaran pekerjaan yang nanti akan kalian isi. Bagian ini merupakan termasuk bagian apa, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, Ibu juga ingin kalian tiap anak itu membuat kesimpulan mengenai materi yang diperoleh pada video yang sudah Ibu cantumkan. Lalu kalian juga membuat contoh surat lamaran pekerjaan dan beri keterangan mengenai sistematikanya. Nah, di sini kalian bisa mengirimkannya nanti melalui Google Drive atau Google Classroom yang sudah Ibu sediakan ya. Nanti Ibu kabarkan melalui WhatsApp group. Nanti akan Ibu buat aksesnya. Termasuk juga tugas kelompok dari kelompok-kelompok lain dan juga kelompok 1 nanti ditaruh jadi satu file dan akan Ibu nilai. Nah, di sini juga kalian bisa memberikan bagaimana kesan pembelajaran pada siang hari ini dan pembelajaran apa saja yang dapat kalian bisa menuliskan di bawah kolom yang sudah tersedia. Nanti ini sistemnya santai. Kalian mengerjakannya boleh nanti siang atau malam. Yang penting terakhir itu besok pukul 23.59 kalian sudah mengerjakannya semua.
Lalu selanjutnya di sini Ibu ingin mendengarkan dari salah satu teman kalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran yang diperoleh pada siang hari ini, tapi Ibu ingin menunjuk salah satu di antara kalian ya, agar Ibu mengetahui bagaimana pemahaman kalian ketika tadi Ibu sudah menerangkan dari awal hingga akhir. Ya, untuk Mbak Fania, silahkan Anda melakukan atau memberikan sebuah simpulan mengenai pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, Ibu. Jadi pembelajaran yang sudah saya catat dan tangkap dari pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai isi dan sistematika surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja ini biasanya ditujukan kepada perusahaan, lembaga, dan sebagainya. Itu dibuat oleh para pencari pekerjaan. Lalu dalam surat lamaran kerja ini juga ada hal-hal yang harus ditulis, dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini ada tempat tanggal surat dibuat, lampiran, alamat yang ditulis di sampul surat, salam pembuka, bagian isi, bagian penutup, salam penutup, dan tadi hal-hal yang harus ditulis dalam surat lamaran pekerjaan itu ada sumber informasi lowongan pekerjaan, identitas diri yang lengkap, posisi jabatan yang diinginkan, dan riwayat pekerjaan. Seperti itu, Bu. Iya, bagus Mbak Fania sudah memberikan sebuah simpulan. Dari sini Ibu akan lebih menguatkan atau mengingatkan kembali kepada kalian mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kalian tuh harus ingat ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditunjukkan kepada sebuah instansi atau perusahaan yang dibuat untuk melamar pekerjaan. Nah, tadi juga sudah Mbak Fania jelaskan bahwa terdapat hal-hal yang harus ditulis di dalam surat lamaran pekerjaan, yakni ada 4. Kalian harus ingat ya, ada 4. Nah, yang pertama itu ada sumber informasi lowongan kerja, yang kedua ada identifikasi diri. Identifikasi diri di sini berisikan mengenai biodata kalian. Kalian itu harus mencantumkan biodata kalian sebagai sebuah identitas. Lalu yang ketiga, kalian juga itu harus mencantumkan posisi jabatan. Nah, yang terakhir itu kalian harus menyertakan riwayat pekerjaan. Tadi di sini Ibu sudah katakan bahwa riwayat pekerjaan itu kalian cantumkan sesuai apa adanya ya, nyata. Jadi jangan dibuat-buat. Nah, misalnya kalian itu sebelum melamar pekerjaan di perusahaan A, kalian itu sudah bekerja di perusahaan B, C, dan seterusnya, itu kalian harus sertakan secara lengkap dan juga kalian berikan alasannya mengapa kalian berhenti di perusahaan tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini ada 7 poin, kalian harus ingat. Yang pertama itu kalian harus mengawali penulisan YTH atau yang terhormat. Lalu yang kedua, ini kalian tidak boleh menggunakan kata kepada. Ingat ya, kalian itu tidak boleh mencantumkan kata kepada yang terhormat. Jadi kepadanya itu tidak perlu. Kalian harus langsung yang terhormat. Nah, lalu aturan yang ketiga ini ada sebelum orang yang dituju boleh menggunakan sebuah sapaan. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang harus kalian pahami mengenai penulisan alamat. Dan ini maksudnya ketika kalian menuliskan sebuah surat lamaran pekerjaan, kalian itu menuliskan seperti ini, yang terhormat Bapak atau Ibu, tadi juga sudah Ibu sertakan. Lalu yang keempat itu kalian
Jika yang dituju itu adalah jabatan, maka kalian kata sapaan itu tidak boleh dicantumkan lagi. Nah, sistematika yang keempat itu ada salam pembuka. Kalian di sini benar-benar harus mencantumkan salam pembuka. Yang kelima itu ada bagian isi, yang keenam bagian penutup, dan yang terakhir salam penutup. Jadi harus lengkap ketika kalian penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini nanti yang akan menjadi sebuah penilaian awal dari perusahaan yang akan kalian tuju. Oh iya, anak-anak, Ibu lupa mengenai penilaian antar kelompok tadi, kalian bisa mengaksesnya juga di Google Classroom, sudah Ibu sertakan. Jadi setiap poin itu maksimal penilaian adalah 25 dan totalnya itu 100. Nanti kalian melakukan penilaiannya individu ya. Misalkan Mbak Nabila menilai kelompok Mbak Muawana. Nanti tadi Mbak Muawana ada 3 kelompok ya. Mbak Nabila harus mencantumkan satu persatu. Karena hari ini baru satu yang presentasi, maka penilaian selanjutnya dilakukan minggu depan dengan pembahasan yang baru. Nah, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sampai sini apakah kalian sudah benar-benar paham mengenai sistematika isi surat lamaran pekerjaan? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Ini harus benar-benar paham ya, dan harus benar-benar kalian ingat ketika nanti kalian ujian ataupun melamar surat pekerjaan, ini merupakan fondasi awal. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu cukup sampai di sini. Kalian boleh beristirahat sebentar. Nanti kayaknya masih ada 2 mata pelajaran lagi ya, jadi kalian harus semangat. Kalian boleh makan terlebih dahulu atau mau apa silahkan. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan semoga kalian memang benar-benar sudah paham dan juga materi kali ini memberikan banyak sekali manfaat untuk kalian di kehidupan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena kasus sekarang itu sudah beragam macam namanya ya. Oke, selamat siang. Siang. Yang